Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Imam Firdaus dari kelas 2IA 23 dengan NPM 5142277. Kali ini saya akan menjelaskan tentang materi sistem operasi, yaitu materi ke-6 dengan judulnya adalah sinkronisasi dan deadlock. Sinkronisasi dan deadlock adalah masalah dalam sistem operasi. Sinkronisasi dibutuhkan untuk menghindari ketidakkonsistenan data akibat akses konkuren, di mana beberapa proses berjalan bersamaan dan memerlukan sinkronisasi untuk hasil yang benar. Deadlock terjadi ketika proses saling menunggu sumber daya yang sedang dipegang oleh proses lain, sehingga mengakibatkan kebuntuan. Oke, yang pertama, sinkronisasi. Sinkronisasi dalam sistem operasi sangat penting untuk menghindari ketidakkonsistenan data yang dapat terjadi akibat akses data secara konkuren oleh beberapa proses. Masalah utama dalam sinkronisasi adalah race condition, di mana dua atau lebih proses mengakses sumber daya bersama secara bersamaan, sehingga hasil akhirnya bisa berbeda-beda tergantung pada urutan eksekusi proses tersebut. Untuk mencegah race condition, diperlukan mekanisme mutual exclusion yang memastikan hanya satu proses yang dapat mengakses sumber daya bersama pada satu waktu. Lalu ada critical section. Critical section adalah bagian kode yang mengakses data bersama dan bisa menyebabkan race condition. Proses harus melewati entry section sebelum masuk ke critical section dan exit section setelahnya untuk memastikan tidak ada dua proses yang berada di critical section secara bersamaan. Selain itu, solusi untuk masalah critical section harus memenuhi syarat mutual exclusion, progress, dan bounded waiting untuk memastikan bahwa proses-proses dapat mengakses critical section tanpa mengalami starvation atau deadlock. Lalu yang kedua ada deadlock. Deadlock adalah kondisi kebuntuan dalam sistem operasi, di mana proses saling menunggu sumber daya yang sedang dipegang oleh proses lain, sehingga tidak ada proses yang bisa melanjutkan eksekusi. Deadlock terjadi karena empat kondisi utama. Yang pertama ada mutual exclusion, yaitu hanya satu proses yang boleh memakai sumber daya pada satu waktu. Yang kedua ada hold and wait, yaitu proses memegang satu sumber daya sambil menunggu sumber daya lain. Yang ketiga ada no preemption, yaitu sumber daya tidak bisa diambil paksa dari proses. Dan yang keempat ada circular wait, yaitu rantai proses saling menunggu sumber daya. Untuk menangani deadlock, terdapat beberapa metode seperti mencegah salah satu dari syarat perlu deadlock, menghindari deadlock dengan menggunakan informasi tambahan tentang urutan permintaan sumber daya, dan mendeteksi serta memperbaiki deadlock jika terjadi. Metode pencegahan, penghindaran, dan deteksi deadlock dapat diterapkan untuk memastikan sistem itu tetap berjalan dengan baik. Namun banyak sistem operasi modern lebih memilih pendekatan untuk mengabaikan deadlock karena dianggap jarang terjadi dan memilih untuk mereboot sistem jika deadlock itu terjadi. Oke, sekian penjelasan materi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.